Tercatat sejumlah kecelakaan pesawat terparah di dunia, sejak jalur udara menjadi salah satu jalur transportasi massal bagi warga dunia. Ratusan nyawa melayang dalam sekejap, akibat kecelakaan yang melibatkan moda transportasi tercanggih di dunia ini. Hampir setiap negara pernah mengalami kecelakaan pesawat. Berikut adalah 5 kecelakaan pesawat terparah di dunia. Apa yang dia lakukan? Dia akan membunuh kita semua, teriak pilot Pan America, Victor Brooks, sebelum terjadi tabrakan hebat di bandara-bandara Los Rodeos, tanggal 27 Maret tahun 1977. Dua jet Boeing 747 milik maskapai KLM dan Pan Am bertabrakan di landasan pacu Bandara Los Rodeos, sekarang Bandara Tenerife, di Pulau Canari, Spanyol. Histori Bandara Los Rodeos memang dikenal memiliki masalah kabut yang sering muncul secara dadakan. Bandara ini pun dianggap sebagai bandara yang tak disukai banyak pilot. Boeing 747 milik KLM bersiap lepas landas, disusul Boeing 747 milik Pan Am yang mengikutinya dari belakang untuk lepas landas. Namun, kabut lebih cepat datang. Pilot Pan Am tidak dapat melihat dengan jelas. Pesawatnya tak bisa ditempatkan pada jalur yang tepat dan aman. Sementara itu, pilot KLM yang asal Belanda tak memahami dengan baik kode yang dikeluarkan pengendali penerbangan. Dia mulai lepas landas sebelum Pan Am bergerak ke posisi aman. Ini menyebabkan pesawat KLM menghantam sisi Pan Am dan kedua pesawat meledak. Bola api besar pun menghias awan. Peristiwa itu menewaskan sekitar 583 orang. Jumlah korban itu menjadikan tragedi Bandara Tenerife sebagai kecelakaan pesawat paling mematikan dalam sejarah penerbangan. Insiden penerbangan Japan Airlines JAL 123 yang terjadi tanggal 12 Agustus tahun 35 pada 1985 menjadi salah satu kecelakaan pesawat tunggal paling mematikan dalam sejarah kecelakaan yang terjadi di selatan Guma, Jepang arah barat Laut Tokyo, menewaskan 520 orang. Ajaibnya ada 4 orang yang berhasil lolos dari maut. Seperti dirangkum Britannica JAL 123, berangkat dari Bandara Haneda Tokyo pada pukul 18.12 dan dijadwalkan mendarat di Osaka 1 jam kemudian. Kursi Boeing 747 sudah dipesan penuh. Pasalnya malam itu merupakan hari libur Jepang dan banyak orang akan pulang kampung atau pergi berlibur. Ketika pesawat sudah mengudara setinggi 7.300 meter, di langit Tokyo panggilan darurat pertama datang dari pilot pesawat. Mulanya pengumuman itu memberitahu telah terjadi kehilangan informasi, ketinggian dan melaporkan kesulitan mengendalikan pesawat. Pesawat lalu melandai di sekitar 3.000 meter. Pilot terus mengirim panggilan darurat dan meminta dialihkan ke Bandara Tokyo, tapi sekitar 45 menit setelah lepas landas, pesawat itu jatuh ke Gunung Takamagahara, dekat Gunung Osutaka. Upaya penyelamatan menjadi sulit karena lokasi kecelakaan terpencil dan berbahaya. Butuh waktu 14 jam setelah kecelakaan untuk kru penyelamat darurat sampai di tempat kejadian. Beberapa regu penyelamat mencapai daerah terpencil dengan berjalan kaki. Kecelakaan itu dikaitkan dengan hilangnya sirip ekor pesawat. Kemungkinan bagian tersebut telah melemah karena sudah sering mendarat dan lepas landas. Sementara menurut hasil penyelidikan mengungkapkan penyebab kecelakaan yakni salah satu penyeimbang pesawat tidak diperbaiki dengan benar selama 7 tahun sebelumnya. Namun pihak maskapai tak pernah bertanggung jawab atas musibah tersebut. Air India dengan nomor penerbangan 182 berangkat pada tanggal 23 Juni tahun 1985 dari Montreal, Kanada, menuju London, Inggris untuk selanjutnya mendarat di New Delhi, India. Pesawat Boeing 737-237B ini hancur akibat ledakan bom pada ketinggian 31.000 kaki di langit Irlandia dan menewaskan 329 penumpang yang dibawa. Pesawat itu hancur di udara dan jatuh ke Samudera Atlantik hanya 45 menit sebelum mencapai tempat tujuan. Tidak ada peringatan dan tidak ada panggilan darurat yang terdengar. Saat pesawat menghilang dari pandangan, radar,
Staf di Bandara Heathrow, London, langsung mengerahkan tim penyelamat darurat. Namun, tidak ada korban selamat yang ditemukan, dan hanya 131 jenazah yang berhasil diambil dari laut. Pihak berwenang di Kanada menetapkan kelompok militansi Babar Khalsa sebagai tersangka utama dalam peristiwa tersebut. Diduga tindakan tersebut dilakukan sebagai pembalasan atas operasi militer yang dilakukan pemerintah India untuk membersihkan militansi yang ada di sekitar kuil emas, India. Pada 2003, seorang warga Kanada keturunan India bernama Inderjit Singh Rayat diseret ke pengadilan dengan tuduhan terlibat pengeboman tersebut. Dia mengaku bersalah dan dihukum selama 15 tahun penjara karena membuat bom yang meledakkan Air India 182. Meledaknya Air India penerbangan 182 adalah peristiwa pertama pengeboman jumbo jet Boeing 747. Penumpang yang tewas terdiri dari 268 warga negara Kanada, 27 warga Inggris, dan 24 warga India. Peristiwa ini merupakan pembunuhan massal terbesar dalam sejarah Kanada, dan serangan teroris yang melibatkan pesawat udara dengan korban jiwa terbanyak sebelum terjadinya peristiwa 9/11. Di saat yang bersamaan terjadi pengeboman di Bandara Narita, Jepang, yang menurut penyelidik memiliki hubungan dengan pengeboman Air India penerbangan 182. Pengeboman itu dicurigai merupakan usaha serupa yang dilakukan militansi, namun bom yang berada di dalam koper tidak berhasil dimuat ke pesawat. Pesawat Turkish Air Flight 981 terbang dari Yeşilköy Airport di Istanbul, Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1974. Tujuan penerbangan adalah London, Heathrow Airport, dengan pemberhentian di Orly Airport, Paris. Pesawat ini dikapteni Nejat Berkos yang berumur 44 tahun. Nejat Berkos sudah memiliki jam terbang 7003 dan 438 jam diantaranya di jenis pesawat yang mengalami kecelakaan tersebut. DC-10 membawa 167 penumpang dan kru 11 dan mendarat di Orly pada pukul 11:02 untuk mengisi bahan bakar. Kemudian ada tambahan penumpang, sebanyak 216 orang di Orly. Ketika semua persiapan selesai, pesawat mendapat izin untuk bergerak perlahan ke runway 08 pada pukul 12.24. Pesawat akhirnya lepas landas, sekitar pukul 12.34, dan naik ke ketinggian FL-60 pada pukul 12.34. Namun, 3 atau 4 detik sebelum pukul 12.40, suara berisik dekompresi terdengar dan kopilot berkata bahwa badan pesawat rusak. Ini disebabkan oleh pembukaan dan pemisahan pintu kargo tangan kiri di belakang. Ada perbedaan tekanan di kargo dan kabin, penumpang dan sebagian lantai di atas pintu kargo roboh. 2 unit tempat duduk terlempar dari pesawat. Semua stabilizer horizontal dan kabel kendali elevator yang berada di bawah lantai juga terputus. Selain itu, daya mesin nomor 2 juga hampir hilang seluruhnya. Pesawat berbelok 9 derajat ke kiri dan mengalami pitch nose down. Beberapa saat kemudian pesawat jatuh di hutan Ermenonville, 37 km sebelah timur Laut Paris.
Arabian Airlines penerbangan 763 berangkat dari Delhi pada pukul 18.32 waktu setempat. Para awak kokpit terdiri dari Kapten Khalid Al-Subaili, petugas pertama Nazir Khan dan insinyur penerbangan Idris. Sang kapten adalah pilot veteran dengan lebih dari 9.800 jam terbang. Boeing 747-168B milik Saudi Arabian Airlines membawa 289 penumpang dan 23 anggota awak. Pada waktu yang sama, Kazakhstan Airlines penerbangan 1907 lepas landas dari Bandar Udara Internasional Symphony, Kazakhstan, bermaksud turun ke Bandar Udara Internasional Indira Gandhi. Pesawat berjenis Ilyushin I-76TD membawa 27 penumpang dan 10 anggota awak. Kapten pesawat juga punya pengalaman lebih dari 9.200 jam terbang. Rencananya, Kazakhstan 1907 menggunakan ketinggian 4.876 meter. Sedangkan, Saudi Arabian Airlines berada pada ketinggian 4.267 meter. Jarak antara keduanya hampir berdekatan. Pengendali ATC memberikan peringatan kepada kedua pesawat, namun kurang mendapat respons cepat. Ini mengakibatkan kedua pesawat mengalami tabrakan. Ekor Kazakhstan 1907 memotong melalui sayap kiri dan horizontal stabilizer 763 Saudi. Akibatnya, pesawat Boeing 747 milik Saudi Arabian Airlines kehilangan kendali dan meluncur ke arah tanah beserta percikan api pada sayapnya. Sementara Ilyushin I-76TD tak terkendali jatuh pada sebuah ladang.